Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Betriana Vitaloka dari kelas C3 Akuntansi dengan NPM 102-19078. Pada kesempatan kali ini saya berada di mata kuliah Kreativitas dan Inovasi Bisnis 2, yaitu dengan pembahasan ruang lingkup manajemen kreativitas dan inovasi. Seiring perkembangan dan pesatnya persaingan dalam berwirausaha menuntut para wirausahawan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk atau jasa yang dimilikinya dalam rangka menyelaraskan kebutuhan konsumen yang semakin beragam dan tanpa batas. Manajemen adalah suatu keinginan yang mengelola atau mengatur suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Pada dasarnya, manusia itu tidak terlepas dari kegiatan manajemen dalam kesehariannya atau dalam kehidupannya, selalu melakukan pengelolaan waktunya sendiri. Manajemen merupakan ilmu dan seni yang terdapat 4 fungsi utama, yaitu dalam manajemen yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu merencanakan sesuatu yang akan dibuat atau dikerjakan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, yaitu mengorganisasikan pekerjaan yang telah direncanakan. Yang ketiga, pengarahan accounting, yaitu mengarahkan pekerjaan agar teratur. Yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling, yaitu mengawasi pekerjaan yang telah diarahkan agar berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada inovasi. Kata inovasi dapat diartikan sebagai proses atau hasil pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilitas pengetahuan, keterampilan, termasuk keterampilan teknologis dan pengalaman guna menciptakan atau memperbaiki produk. Proses yang dapat memperbaiki nilai yang lebih berarti. Adapun beberapa definisi tentang inovasi. Yang pertama, secara teknis, inovasi didefinisikan sebatas memperkenalkan sesuatu yang baru. Yang kedua, inovasi yaitu suatu ciptaan, perangkat atau proses baru yang dihasilkan dari studi dan eksperimen, penciptaan sesuatu dalam pemikiran, tindakan memulai sesuatu untuk pertama kalinya, dan memperkenalkan sesuatu yang baru, wordnet. Yang ketiga, yaitu inovasi adalah kegiatan imajinatif yang dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil yang asli dan bernilai komersial. Menurut Logi dalam LAN 2007 halaman 115, inovasi biasanya erat kaitannya dengan lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan berkembang. Adapun perkembangan antara kreativitas dengan inovasi, berikut ada beberapa perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Dalam kreativitas, memikirkan sesuatu hal yang baru, sedangkan inovasi membuat pemikiran yang baru tersebut menjadi nyata. Kreativitas menghasilkan gagasan, inovasi membawa gagasan ini ke kehidupan nyata. Kreativitas berhubungan dengan pengalaman, sedangkan inovasi berhubungan dengan sebuah pengamatan. Kreativitas, jika Anda menciptakan sesuatu yang baru, maka dapat dikatakan Anda telah menciptakannya. Sedangkan inovasi, jika Anda telah memperbaiki sesuatu yang sudah ada, Anda bisa dikatakan telah menciptakan inovasi. Kreativitas. Arti dari kreativitas itu sendiri ialah sebuah potensi yang dimiliki oleh setiap manusia dan bukan yang diterima dari luar individu. Kreativitas yang dimiliki oleh manusia ini lahir bersama lahirnya manusia tersebut. Kreativitas menurut Utami Mundar merupakan hasil dari interaksi antara individu dan lingkungannya, kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi atau unsur yang telah ada atau dikenal sebelumnya, yaitu sesuatu pengalaman dan juga pengetahuan yang sudah diproses
seseorang selama hidupnya. Konsep kreativitas berdasarkan 3P, yaitu proses, produk, dan pribadi. Untuk konsep inovasi yaitu inovasi produk, inovasi pendidikan, inovasi pelayanan publik, inovasi teknologi, dan inovasi kebudayaan. Definisi manajemen inovasi. Manajemen inovasi adalah kombinasi dari proses inovasi dan manajemen perubahan. Hal ini mengacu pada pengembangan produk, proses bisnis, dan inovasi organisasi. Manajemen inovasi diperlukan untuk mengakui bahwa ide-ide baru harus terus mengalir sebagai antisipasi perkembangan dunia yang semakin cepat, beragam, dan dinamis. Manajemen inovasi terdiri dari serangkaian metode yang memungkinkan manajer dan insinyur untuk bekerja sama dengan kesamaan pemahaman mengenai proses dan tujuan. Alat umum yang meliputi brainstorming, virtual prototyping, product management, siklus hidup, ide manajemen, TRIS, phase model gerbang, manajemen proyek, lini produk perencanaan, dan manajemen portofolio. Latar belakang lahirnya inovasi. Sebelumnya, banyak organisasi dan kelompok yang hanya memfokuskan pada penyediaan produk-produk berkualitas dan hanya memperbaharui mereka ke tingkat pertahanan daya saingnya di dalam pasar. Namun, seiring berkembangnya zaman dan ada beberapa faktor yang mendorong proses peningkatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Manajemen inovasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan perusahaan dan menguasai persaingan. Beberapa contoh perusahaan yang mengelola inovasi dengan baik adalah Apple dan Google. Selain itu, Google juga muncul dengan berbagai layanan search engine dan dilengkapi dengan berbagai layanan lainnya yang unik di internet. Tujuan manajemen kreativitas inovasi. Tujuan kreativitas: menciptakan ide atau hal baru, menerapkan solusi hasil dari pemikiran kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki sesuatu, menghasilkan sudut pandang baru oleh seseorang terhadap suatu masalah. Sedangkan tujuan inovasi yaitu meningkatkan kualitas, menciptakan pasar baru, dan memperluas jangkauan produk. Pengembangan ide kreatif. Untuk mengembangkan ide kreatif, kita ada beberapa tahapan, yaitu melalui belajar. Pembentukan ide desain dimulai dengan pembelajaran dan pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar desain yang ingin scribudis ciptakan. Pemikiran kreatif Anda harus didukung oleh dasar pengetahuan dan kebijaksanaan yang baik mengenai tren dan pengembangan desain. Yang kedua yaitu dengan pelatihan. Pelatihan sangat penting untuk mempelajari bagaimana melakukan sesuatu dengan benar. Dan contohnya sebagai seorang desainer grafis juga, pelatihan sangat penting dalam efektif untuk menyelesaikan proyek desain Anda secara efektif. Yang ketiga yaitu investigasi. Bahkan sebelumnya, scribudis mudah membayangkan sebuah ide. Scribudis harus memperoleh informasi yang cukup mengenai klien, termasuk bidang usahanya, jasa yang ditawarkannya, karakter perusahaannya, dan lainnya. Yang keempat yaitu pencerahan. Setelah pemikiran Anda terpenuhi dengan data dan informasi yang cukup dan yang berkaitan dengan subjek, sekarang saatnya Anda akan menghadapi fase pencerahan di mana sebuah gagasan kreatif muncul di kepala. Yang kelima yaitu ideasi. Setelah melalui serangkaian fase yang berat, desainer grafis akhirnya sampai juga di tahap awal penghasilan ide kreatif. Sebut saja tahap ini sebagai ideasi atau ide kreatif
generasi. Yang terakhir yaitu eksekusi. Tentu saja proses kreatif tidak selesai sampai di situ. Masih ada satu tahapan lagi yang sangat krusial dan menentukan hasil akhir dari seluruh fase yang telah Anda lewati, apalagi kalau bukan eksekusi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian mengenai penjelasan mengenai ruang lingkup manajemen kreativitas dan inovasi bisnis. Maaf apabila banyak kesalahan dalam penguturan kata atau banyak slide yang terlewat. Saya mohonkan hatur maaf. Semoga ini bermanfaat untuk kalian yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Bye.